Shalom, jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama hari ini kita mau bersekutu, kita mau ibadah online ya. Kita mau satukan hati kita. Dan sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saatnya Tuhan, kami Tuhan akan memulai ibadah ini. Sebelum kami memulai ibadah online ini Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, di mana pujian penyembahan kami naikkan, Kau hadir, Engkau menjamah setiap kami. Biarlah hadirat-Mu, urapan-Mu turun Tuhan atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mengundang Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau Yesus. Haleluya. 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 Inaralaya sandaralaya se. Oralaya so. Oralaya so. Oralaya so. Oralaya so. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Yesus. Yesus. Namamu besar. Namamu besar Tuhan. Namamu yang berkuasa. Namamu yang berdaulat. Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kinaralaya sandaralaya siki. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Karena Engkau sungguh sangat amat baik Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau. Hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Sebab namamu Tuhan, namamu besar. Kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau. Oh, terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Oh, Shana. Oh, Shana. Oh, Shana. Oh, Shana. Hosanna. Oh, Shana.
kami mengucap syukur, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan atas hidup kami. Saatnya Tuhan kami mau bersorak-sorai. Kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Engkau yang layak dieluk-elukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Yes. Mari jemaat Tuhan, kita berdiri, kita mau bersorak-sorai, kita mau katakan kami telah ditebus. Amin. Ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu. Sebagai puji karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Oh, berlari, berlari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami
Amin. Di mana kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Amin. Yes, kami percaya Tuhan. Di mana kami Tuhan berada, mujizatmu terjadi. Kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka. Amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, amin. Tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya.
satukan hati kami. Siap Tuhan, kami minta Tuhan Kau, Tuhan yang menjamah setiap kami sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah setiap kami. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Thank you Lord. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya.
Benar Tuhan, Engkau Allah Bapa kami yang sangat setia. Amin. Sekalipun kami sebagai umat-Mu sering tidak setia, namun Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Itu bukti kasih-Mu yang luar biasa. Perkenanan-Mu dalam kehidupan setiap kami sebagai umat-Mu Tuhan. Sehingga membuat kami sungguh terheran-heran akan kasih-Mu. Sungguh terheran-heran akan kebaikan, rahmat-Mu yang selalu baru Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga pengharapan kami Tuhan tidak kepada yang lain, hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Karena Kau Allah kami yang setia. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau berikan Tuhan pada setiap kami hati yang takut akan Engkau. Ketika kami di rumah kami, mereka masing-masing, mereka tetap fokus akan firman-Mu, bukan fokus kepada orang-orang di sekitarnya, bukan fokus pada gadgetnya, atau fokus dari pekerjaan-pekerjaannya, tapi meluangkan waktunya untuk firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga sepanjang hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan dari Allah yang Maha Tinggi. Sehingga hamba-Mu Tuhan boleh memberikan pencerahan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan ada dalam kehidupan Anda semuanya. Sekalipun dalam pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai, namun percayalah dan berharaplah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah kasih-Nya, tidak pernah berubah kebaikannya, tidak pernah berubah firman-Nya, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan berikan judul renungan God's Favor atau perkenanan Tuhan yang saya ambil dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kata Yusuf, akunya ini Yusuf, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, ya pada waktu itu, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Tuhan menunjukkan kasih-Nya, Tuhan menunjukkan perkenanannya kepada orang-orang tertentu. Tidak semuanya diberikan perkenanan Tuhan. Kalau kita lihat dari saudara-saudara pada Yusuf ini, ada beberapa orang, namun perkenanan Tuhan diberikan kepada Yusuf. Arti orang-orang tertentu itu tidak diberikan kepada semua orang dan hanya orang-orang tertentu. Maksudnya adalah orang-orang yang telah mendapatkan ujian dari Tuhan, orang-orang yang telah mendapatkan cobaan atau ujian, lulus ujiannya, tidak hanya mendapatkan ujian namun tidak lulus. Ini ujian namun lulus dari ujian yang Tuhan berikan. Atau kata lain, dalam ujian Tuhan, Yusuf tidak jatuh dalam ujiannya. Dia diuji, namun ujiannya selalu menyenangkan hati Tuhan. Perkenanan Tuhan sehingga terjadi dalam kehidupan Yusuf dalam konteks yang akan kita pelajari bersama-sama ini. Sehingga Tuhan memberikan perkenanannya. God's favor. Bagaimana kejadian ini? Mari kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-39, yaitu tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf
dalam kisah di dalam rumah Potifar. Adapun Yusuf, Kejadian 39 ayat 1, adapun Yusuf adalah telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail. Jadi dia dijual, kemudian dibeli orang Ismail, dan kemudian dijual lagi, dijual oleh saudaranya dan dibeli orang Ismail, kemudian dijual lagi dan dibawa ke Mesir, di situ dijual kepada Fir'aun. Ya, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf disertai Tuhan, sehingga ketika Yusuf diberikan kuasa, maka orang Mesir pun ini kesababan, saudara. Ya, kena imbasnya. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladangnya. Segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf, kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ya, wis ganteng tapi manis sikapnya. Sedang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku, kata Yusuf. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, yaitu istrinya Potifar, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap siapa? Allah. Tidak berbuat dosa kepada Potifar saja karena godaan istrinya, tapi berbuat dosa kepada Allah. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihatnya perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, di bawahnya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras dan
ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, dia tinggalkannya lah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya sampai tuan rumah pun pulang. Perkataan itu juga yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi aku berteriak keras-keras, ditinggalkannya lah bajunya kepadaku. Lalu ia lari keluar, baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya padanya. Begitulah aku dipermalukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjara di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudara, tadi saya katakan bahwa orang yang menjadi perkenan Tuhan itu tidak semuanya dibuktikan dari apa yang diperbuat oleh Yusuf ini. Sehingga kita bisa menarik kesimpulan bahwa perkenanan Tuhan itu hanya kepada orang-orang tertentu yang tidak bersilat lidah. Lidah itu bisa bersilat, saudara, walaupun orangnya tidak bisa kungfu, ya. Namun dia bisa bersilat lidah. Coba, yang bersilat lidah ini adalah istri Potifar. Berbeda dengan kenyataan, ya. Seperti pada waktu tadi saya sebut tadi, ya. Jadi saudara-saudaranya berlaku untuk mereka-reka kejahatan, namun Allah mereka-reka untuk kebaikan bagi orang yang telah mendapatkan perkenanan. Karena hatinya Yusuf ini hati yang jujur, memiliki karakter yang baik, yang integritasnya terjamin. Ya. Contoh kejadian 39 ini, kesimpulan dari pembacaan kejadian 39 ini, dari ayat 1 sampai 21, Yusuf tahu hierarki. Saudara, hierarki dia tahu bahwa hierarki itu fungsinya, strukturnya, ya urutan tingkatan atau jenjang jabatan dalam rumah tangga Potifar. Dia tahu kalau dia itu sebagai hambanya Potifar, sehingga dia tidak main-main. Saudara, ini banyak orang yang tidak mengerti akan hierarki ini. Sehingga apa? Berani dengan atasan, berani dengan, kalau kita bekerja di sekuler, kita berani dengan atasan kita berani dengan bos kita. Kalau di gereja kita berani dengan gembalanya, suka mengatur. Tidak tahu hierarki. Namun Yusuf ini tahu hierarki. Ya, dikatakan bahwa 6-9 dikatakan demikian. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Ya. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Ya. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu istrinya tuannya memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku, kata si istri Potifar. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, ya, dia tahu istri tuannya itu, ya. Dengan bantuan tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kekuasaannya daripadaku.
Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Selain daripada istri Potifar. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Yang dia pikirkan, bagaimana aku berbuat dosa kepada Allah? Seperti apa yang dikatakan Bu Risma berkali-kali. Bagaimana kalau aku mati dan ketemu kepada Tuhan? Lalu Tuhan bertanya akan tanggung jawabku sebagai wali kota Surabaya. Saudara, banyak orang yang mengabaikan hal itu. Seakan-akan beragama ini di dunia ini hanya untuk lip service. Tidak sungguh-sungguh. Ya. Ini Yusuf ini tahu hierarkinya. Dia memiliki tuan yang bernama Potifar. Istrinya mengajak untuk tidur bersama-sama. Namun dia tolak. Karena dia tidak ingin berbuat dosa kepada Allahnya Yusuf, Allah Ishak, Abraham dan Yakub. Yakub adalah ayahnya daripada si Yusuf. Saudara, hierarki ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak tahu hierarki, tidak tahu tingkatan, struktur dalam keorganisasian, kita ini akan liar. Ya. Sehingga ketika diberikan, sampai ada istilah, ono kucing dikasih dendeng kok gak mau. Ya, istilahnya wanita istrinya Potifar itu dendeng dan kucingnya itu adalah Yusuf. Ono kucing dikasih dendeng kok gak gelem. Ya ditabrak aja, dimakan saja. Dan itu sebagian besar. Makanya tadi saya katakan, tidak banyak orang-orang tertentu yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang hatinya lurus, hatinya tidak bengkok. Memutarbalikkan fakta dalam kehidupan. Ya. Yusuf menyadari hierarkinya, dia sebagai hamba daripada Potifar. Dia menyadari bahwa itu istri Potifar yang dia tidak punya hak untuk menidurinya, untuk menyetubuhinya. Hierarki itu dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, harusnya ngerti dalam kehidupan ini. Bukan tabrak saja, wis gak peduli, pokoknya seneng sih. Sehingga timbul perkataan, ibadah itu kan untuk sangu di dunia ini. Urusan nanti-nanti. Seperti itu banyak orang pada umumnya. Makanya saya katakan tadi, sedikit orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan. Karena hatinya tidak pernah bengkok. Ya, nanti kita buktikan di pasal yang berikutnya. Yusuf memiliki integritas. Yang poin yang kedua, integritas Yusuf ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam ayat 10 yang ke-12 sampai ke-12 dikatakan, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkannya bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Bapak Ibu Saudara, sering sekali orang sekarang tidak terjadi seperti itu. Dibujuk oleh istrinya bosnya yang kelihatannya seneng sama dia, waduh. Lari saudara, tapi larinya mendekat. Itu pada zaman sekarang ini. Tidak memiliki integritas, tapi bagaimana Yusuf memiliki integritas ini? Ketika digoda dengan istri Potifar, dia lari. Bukan lagi dikatakan kucing kasih dendeng kok gak dimakan. Kata-kata ini atau peribahasa ini seringkali
membuat kita memiliki inspirasi yang baik dalam kehidupan kita. Jangan kita ini seperti kucing, wong kita ini bukan kucing. Mosok dikasih dendeng terus kita makan. Kita ini manusia, saudara, yang memiliki pikiran, memiliki perasaan. Kalau dicubit sakit, jangan nyubit orang. Kalau istrimu disetubuhi orang sakit, namun kamu jangan menyubui istrinya orang. Ya, ini kan begitu konteksnya. Integritas Yusuf ini luar biasa. Walaupun di rumah itu tidak ada orang dalam konteks pembacaan kita tadi. Namun istri Potifar ketika menyuguhkan dirinya, menawarkan dirinya untuk disetubui, Yusuf malah lari menjauh, bukan lari mendekat. Dalam zaman now sekarang ini, zaman now ini, seringkali orang tidak memiliki takut akan Tuhan. Seringkali, kesempatan dalam kesempitan. Itu yang terjadi. Dikasih dendeng kok gak dimakan, rugi. Apa mana lek dendengnya sudah digoreng enak. Artinya dendengnya itu enak, manis. Sudah digoreng, tinggal makan. Kok gak mau? Ya rugi. Itu orang-orang yang tidak punya integritas. Sehingga perkenanan Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang begitu memberikan free will. Memberikan kehendak bebas bagi orang-orang yang dikasihinya. Dan hukumnya ada di sini. Hukumnya ini adalah hukum kita. Aturan main kita, the rule of the game daripada kita sebagai umat Tuhan. Contoh-contoh diberikan dalam Alkitab ini untuk kita lakukan dalam hidup ini. Tentunya melakukan hal yang baik. Dengan memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ketika tuannya tidak di rumah, bagaimana sikap kita mendapat tawaran sang istri Potifar? Akankah kita punya filosofi, ono kucing dikei dendeng kok gak gelem? Ada kucing dikasih makanan dendeng kok gak mau? Sekali lagi Tuhan memberikan free will. Ya, Tuhan memberikan kehendak bebas. Namun ada batasannya. Bapak Ibu Saudara, itu sudah banyak terjadi di lingkungan kita. Kisah-kisah seperti itu dan peringatan Tuhan sering terjadi dalam hidup orang-orang yang seperti ini. Kemudian perkenanan Tuhan terjadi ya, di dalam ayat yang 21 sampai 23. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih-Nya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara, perkenanan Tuhan. Sehingga dia selalu berhasil. Dikasih pekerjaan ini berhasil, dikasih pekerjaan itu berhasil karena memiliki integritas yang baik. Bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya. Apakah kita memiliki integritas yang baik dalam hidup ini? Ketika kita diberikan kepercayaan, apakah kita tahu akan hierarki? Struktur dan fungsi tingkatan kita atau jenjang kita di dalam kedudukan atau pangkat. Ya. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50 tadi. Ya. Ayat 15 sampai 18. Itu juga tentang hierarki. Ya,
Dikatakan demikian, ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, ya, ayahnya Yusuf dan ayahnya siapa ini? Saudara-saudara Yusuf telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dulu Yusuf dibuang ke sumur, dijual dan sebagainya. Boleh jadi Yusuf dendam sama kita. Itu saudara-saudaranya. Sebab itu mereka menyuruh orang maksudnya menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Ya, intriknya keluar. Sebelum ayahnya mati telah berpesan, beginilah harus kamu lakukan, katanya kepada Yusuf, ampunilah kiranya kepada kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu, maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ya. Cari sandiwara, menyuruh orang mengatakan kepada Yusuf, sebelum ayahmu mati, ayahmu sudah berpesan, ampuni saudara-saudaramu yang dulu membuang kamu ke sumur, yang menjual kamu, ampuni. Juga dikatakan ayat 18, saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan, serta berkata, kami datang menjadi budakmu. Ya. Karena dia merasa bersalah, saudara-saudaranya, kami datang menjadi budakmu. Tetapi, lihat, baca nih ayat yang ke-19, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Sebab aku inikah pengganti Allah. Apakah aku ini pengganti Allah? Sejauh itu dia menyadari bahwa ini saudara-saudaranya, ini kakak-kakaknya. Datang, sujud kepada dia. Sampai dia katakan, apakah aku pengganti Allah? Dia tahu hierarki. Hierarki juga. Orang yang tahu hierarki, Bapak Ibu Saudara, perkenanan Tuhan ada dalam hidupnya. Perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan orang-orang yang tahu hierarki. Dikatakan kami datang untuk menjadi budakmu. Karena apa? Mereka takut. Khawatir pada masa yang lalu mereka telah menjual Yusuf, membuang Yusuf dan sebagainya. Poin yang kelima juga, integritas Yusuf ditunjukkan dalam pasal yang ke-50 ini. Ya. Dikatakan dalam ayat 21, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghiburkan mereka, saudara-saudaranya, dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara, sekalipun saudaranya memiliki pemikiran yang jahat, namun Yusuf tidak punya pikiran yang jahat. Bapak Ibu Saudara, sering terjadi dalam kehidupan ini. Hal-hal yang seperti itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang seringkali bersilat lidah, ya, mengatakan ini dan itu, ya, akan apa yang orang-orang yang diperkenankan Tuhan. Namun percayalah, kalau kita diperkenankan Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga perkenanan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat 20. Ya, kalau 21 tadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu. Ya, saudaranya tadi, makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka. Itu integritas yang dimiliki oleh Yusuf. Ya. Kemudian ayat yang ke-20 itu perkenanan Tuhan.
Memang kamu telah mereka yang jahat terhadap aku, kata Yusuf. Tetapi Tuhan, Allah telah mereka-merekanya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, jika kita tahu hierarki, kita memiliki integritas yang baik, tahu struktur dalam kehidupan kita. Siapakah itu? Orang tua kita kah? Saudara tua kita kah? Pemimpin kita kah? Dalam pekerjaan juga begitu. Kita tahu itu bos kita. Kita tahu itu manajer kita. Kita tahu itu supervisor kita. Bagaimanakah sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Menentukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita berkenan atau tidak dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan ujian dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita lulus ujian atau tidak di dalam kehidupan kita? Kalau kita lulus ujian, ya kita berlanjut, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak lulus dalam ujian, ya mulek aja di situ. Jangan harap Tuhan memberkati. Jangan harap Tuhan berkenan. Karena apa? Hidup kita tidak menjadi berkat. Dan hidup kita menjadi cemoohan. Bapak Ibu Saudara, ini yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingatlah bahwa perlu perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang hatinya lurus, perbuatannya tidak memalukan, tidak melukai hati Tuhan, tidak memalukan Tuhan. Sungguh hatinya memuliakan nama Tuhan. Hatinya, perbuatannya, tindak tanduknya menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan selalu memberikan kita perkenanannya. Tuhan memberkati. Saya undang pemusik, WL dan singer. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Anugerahmu besar melimpah.
Benar Tuhan, anugerah-Mu besar bagi setiap kami. Engkau memberikan free will kepada setiap kami. Namun Tuhan sering menguji kepada setiap kami, setiap kita, dimanapun kita berada. Adakah kita tahu akan hierarki dalam kehidupan kita? Tahu fungsi kita, tahu kedudukan kita. Baik kita bekerja di ladang sekuler maupun di ladang rohani. Adakah kita memiliki integritas? Baik kita dalam ladang sekuler maupun di ladang rohani. Kalau kita memiliki integritas dan menyadari akan hierarki dalam hidup kita. Ujian demi ujian boleh terjadi dalam hidup kita. Dan jika kita lulus dalam ujian, maka perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Namun Kau Allah kami yang tidak terbatas. Jamah dan lembutkan hati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Untuk menyadari pentingnya hierarki dalam kehidupan kita, kehidupan kami. Sebagai umat Tuhan, baik dalam ladang sekuler maupun dalam ladang rohani Tuhan Yesus. Untuk kami memiliki integritas dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Sehingga kami Tuhan lulus dalam ujian-ujian yang Kau berikan dalam hidup kami. Seperti halnya Yusuf yang boleh kami telah pelajari bersama-sama di dalam Kejadian 50 dan Kejadian yang ke-39 tadi. Mampukan untuk setiap kami Tuhan Yesus melakukan kehendak-Mu. Rema-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Untuk mengenang kematian-Mu 2000 tahun yang silam Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Darah sucikanku, darah-Mu beri kehidupan, darah-Mu sucikanku sebagai koran tebusan. Sucikanku sepulih salju. Yesusku, korbanmu yang mulia.
Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya Tuhan, inilah tubuhmu Tuhan yang kau serahkan bagi setiap kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Untuk kami mengenang kebaikan kasih-Mu yang kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau memecah-mecahkan tubuh-Mu Tuhan untuk supaya setiap kami Tuhan mendapatkan perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami menyadari akan hierarki dalam hidup kami. Baik kami bekerja dalam ladang sekuler, maupun kami bergerak dalam bidang rohani. Kami menyadari betapa pentingnya hierarki itu, sehingga kami tidak melanggar hierarki. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf dalam hidupnya, sehingga perkenanan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Demikian juga kami Tuhan. Jika kami tahu hierarki, kami tahu fungsi kami masing-masing, struktur kami masing-masing, maka kami tidak akan melangkah ke struktur-struktur yang harusnya tidak kami lakukan. Sehingga kami memiliki integritas dalam hidup kami, seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Dan perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Tuhan selalu berhasil. Karena perkenanan Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita makan bersama. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ya Tuhan, inilah cawan perjanjian baru yang kau meteraikan dengan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu berbicara tentang nyawa-Mu Tuhan. Kau berikan pada setiap kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa setiap kami Tuhan. Dosa kami yang merah seperti kermisi boleh kau ubahkan menjadi putih seperti salju. Dosa kami yang merah seperti kesumba boleh kau ubahkan menjadi putih seperti bulu domba. Itu hanya karena anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Kau berikan pada setiap kami secara cuma-cuma, hadiah kepada setiap kami. Itu adalah anugerah, grace yang kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Dan tidak ada ilah lain yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Merelakan nyawa-Mu mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa seluruh umat manusia di dunia ini yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mari kita minum bersama. Mari kita sembah Dia. Kita naikkan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh kami dengar bersama-sama. Kami boleh belajar bersama-sama dalam kehidupan kami. Sehingga perkenanan Tuhan terjadi dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami sungguh-sungguh berkenan dan diberkati Tuhan. Karena telah mengalami ujian-ujian berkali-kali. Dan kami telah lulus dalam ujian itu. Sehingga perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Kau memberkati pekerjaan mereka. Kau memberkati kesehatan mereka. Kau berikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Kau berikan Tuhan kesehatan yang prima dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan boleh tetap sehat dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus kami kerjakan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau Allah kami yang menyertai kami. Perkenanan terjadi atas hidup setiap umat-Mu Tuhan. Berkati Tuhan dimanapun umat-Mu berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Menyertai seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dan tetap kuat di dalam pengiringan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.